Hai teman-teman, nggak terasa nih sebentar lagi kita akan menyambut HUT RI Kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Karena itu teman-teman, dalam video saya kali ini, saya ingin membagikan sebuah renungan singkat mengenai kemerdekaan Indonesia dan hubungannya dengan Galatia 5 ayat yang ke-13. Pasti teman-teman berpikir kan, emang apa sih hubungannya Galatia 5 ayat 13 dengan kemerdekaan Indonesia saat ini? Nah, sebelum lebih jauh kita membahasnya, saya ingin teman-teman berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Jika teman-teman sudah berdoa, saatnya kita akan menggali renungan ini dan sama-sama belajar dari Galatia 5 ayat 13. Tahukah teman-teman bahwa ternyata Galatia 3 ayat 15 itu ditulis oleh Rasul Paulus, yang dimana tujuan suratnya ialah kepada jemaat di Galatia sendiri. Rasul Paulus sangat menegaskan pada ayat yang ke-13 ini bahwa kita sebagai orang Kristen telah dimerdekakan. Namun ada satu larangan dari Rasul Paulus, yaitu bahwa kita sebagai orang Kristen yang telah merdeka tidak bisa berbuat dosa kepada yang lain. Nah, teman-teman, sebelum lebih jauh kita ke situ, maka saya ingin mengajak untuk teman-teman melihat ke belakang bagaimana latar belakang Paulus menulis surat di Galatia ini. Teman-teman, perlu kita ketahui bahwa Paulus menulis surat di jemaat Galatia memiliki tujuan. Nah, apa sih tujuannya? Ternyata pada saat itu jemaat di Galatia mengatakan bahwa hukum Taurat adalah jalan keselamatan bagi mereka. Paulus sangat menegaskan di situ bahwa hukum Taurat tidak menjamin keselamatan, namun keselamatan terjadi hanya karena oleh iman kita kepada Kristus. Pastinya kita harus melihat latar belakang pada saat itu jemaat di Galatia adalah orang-orang yang bukan orang Yahudi. Jadi mungkin sebagian ada orang Yahudi yang pada saat itu menegaskan bahwa menaati hukum Taurat adalah keselamatan mereka. Namun disitulah Paulus bertujuan menulis surat itu, menyatakan kepada jemaat di Galatia bahwa sebenarnya bukan menaati hukum Taurat yang menjadi jalan keselamatan, tetapi iman kita kepada Yesus Kristus. Apakah kamu setuju? Mengapa saya katakan unik? Karena ini berkaitan dengan hubungannya kemerdekaan Indonesia yang ke-80 saat ini. Teman-teman, jika kita berpikir, emang kita sebagai orang Indonesia telah merdeka? Pastinya, dalam secara lisan, kita sudah merdeka. Namun, kita tidak tahu kemerdekaan itu apakah sampai kepada seluruh rakyat di Indonesia. Mungkin di Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja karena belakangan kita telah melihat berbagai kasus-kasus yang tidak mencerminkan kata kasih ataupun saling mengasihi sesama kita. Oleh karena itu, dari Galatia 5 ayat yang ke-13 ini selalu menjadi pengingat kita untuk bahwa kita sebagai orang Kristen yang sejati harus mempergunakan kemerdekaan kita untuk saling menolong, saling mengasihi sesama kita. Saudara yang terkasih dalam iman, jika kita menggali ayat yang ke-13 ini, Rasul Paulus mengatakan kepada kita sebagai orang Kristen memang kita telah merdeka. Tapi Paulus juga sangat menegaskan bahwa kita sebagai orang Kristen yang merdeka tidak boleh berbuat dalam dosa. Galatia 5 ayat yang ke-13 ini menekankan kepada kita bahwa kita telah merdeka spiritual dalam Kristus Yesus. Namun, kita tidak boleh mempergunakan kemerdekaan kita untuk berbuat dosa, melainkan melayani seorang akan yang lain tanpa memandang status, tanpa memandang rendah orang lain, tanpa memandang latar belakang orang lain. Adapun tema yang akan saya bawakan pada hari ini ialah kita sebagai Kristen sejati atau kemerdekaan Kristen yang sejati. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa seorang Kristen yang sejati pastinya tidak akan berbuat dosa dan saling mengasihi seperti kita mengasihi Yesus Kristus. Oleh karena itu, poin pertama yang saya tekankan yang pertama ialah kemerdekaan. Kita telah dipanggil merdeka. Artinya bahwa kita telah bebas dari segala dosa. Namun, apakah setelah kita bebas dari dosa, kita akan berbuat dosa lagi? Nah, inilah yang sangat ditekankan oleh Paulus
dengan hubungannya kemerdekaan Indonesia saat ini. Indonesia telah lama merdeka, bahkan kemerdekaan saat ini ialah yang ke-80. Namun, apakah kita sebagai masyarakat Indonesia tetap terbelenggu dalam kasus-kasus, dalam kecurangan-kecurangan sosial? Pastinya kita sebagai masyarakat Indonesia tidak ingin hal itu terjadi pada kita. Bahkan seluruh Indonesia ingin memiliki kemajuan baik dalam masyarakat maupun dalam negaranya. Maka ketika kita telah mengalami kemerdekaan itu bukan hanya secara lisan dikatakan, namun kemerdekaan itu harus benar-benar terjadi pada diri kita sendiri. Lalu Poin kedua ialah bahwa kita telah merdeka. Kita tidak boleh mempergunakan kemerdekaan itu untuk berbuat dosa lagi. Artinya apa teman-teman? Bahwa ketika kita telah merdeka, jangan lagi melakukan dosa yang serupa. Salah satu dosa yang serupa ialah tidak mengasihi sesama atau tidak mau menolong sesama. Oleh karena itu, marilah kita melayani orang lain, memberikan pekerjaan kita dengan setulus hati, tanpa pamrih dan dengan kasih. Lalu poin yang ketiga ialah layanilah seorang dengan kasih. Teman-teman, ketika kita telah melayani seseorang dengan kasih, maka suatu saat ketika kita butuh bantuan, pastinya orang lain juga akan melayani kita, menolong kita dengan kasih. Tidak terasa bahwa inilah renungan singkat yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman dengan kaitannya kemerdekaan Indonesia saat ini. Kita telah melihat mungkin Indonesia telah merdeka sampai yang ke-80 tahun. Namun belum tentu kemerdekaan itu terjadi pada per pribadi orang. Oleh karena itu, ketika kita berada dimanapun dengan orang-orang terdekat kita, marilah kita saling membantu, marilah kita saling melayani seperti kita melayani Yesus Kristus. Amin saudara, terima kasih dan sampai jumpa. Kemerdekaan Indonesia.